Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Mukti Shihab dengan NIM 210903501004 dari kelas manajemen A. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan manajemen piutang, apa saja pengertian dan isi-isi di dalamnya. Baik, langsung saja. Pengertian piutang. Piutang dagang atau account receivable merupakan tagihan perusahaan kepada pelanggan atau pembeli atau pihak lain yang membeli produk perusahaan. Piutang usaha ini muncul karena adanya penjualan kredit. Nah, manajemen piutang adalah praktik atau sistem yang dibuat oleh perusahaan melalui proses perencanaan, pengawasan, pengendalian uang yang ditagihkan kepada pihak yang meminjam. Nah, selanjutnya penentuan besarnya piutang. Besarnya investasi pada piutang yang muncul di perusahaan tentunya oleh dua faktor, yaitu besarnya persentase penjualan kredit terhadap penjualan total. Dan yang kedua, kebijakan penjualan kredit dan jangka waktu pengumpulan piutang. Yang dimana kebijakan ini dipengaruhi oleh jangka waktu penjualan kredit, kualitas pelanggan, dan usaha pengumpulan piutang. Nah, selanjutnya perputaran piutang. Perputaran piutang atau receivable turnover merupakan periode terkaitnya piutang sejak terjadinya piutang tersebut sampai piutang tersebut dapat ditagih, yang dimana dalam bentuk uang kas dan akhirnya dapat dikembalikan kembali menjadi persediaan dan dijual secara kredit atau menjadi piutang kembali. Nah, pada gambar di bawah ini yang dimana ditujukan kepada piutang, terus ke kas, kemudian ke persediaan, dan selanjutnya ke penjualan kredit atau piutang. Nah, selanjutnya masuk di pengelolaan pengumpulan. Pengelolaan pengumpulan piutang perlu melihat bagaimana prosedur yang digunakan untuk menagih piutang. Perjanjian yang tertera pada jual beli juga harga ditetapkan secara jelas dan rinci. Dalam perjanjian tersebut biasanya meliputi tentang jumlah piutang, besarnya diskon, periode diskon, jangka waktu penagihan, dan sanksi yang dikenakan terhadap pembeli dan atau penjual jika barang yang diperjualkan atau diperjualbelikan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, selanjutnya pengelolaan pengumpulan piutang, yaitu ada dua. Yang pertama, pengumpulan piutang untuk penjualan yang tidak berdiskon. Kebijakan kredit yang optimal yaitu keseimbangan antara manfaat yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan dalam pemberian kredit tergantung pada kondisi masing-masing perusahaan. Untuk itu, perusahaan dalam hal ini adalah manajer kredit harus memantau secara teratur jangka waktu pengumpulan piutang dan skedul umur piutang dan masing-masing debitur. Nah, yang kedua, pengumpulan piutang untuk penjualan yang berdiskon. Yang dimana di sini lamanya jangka waktu penjualan kredit mengindikasikan kemungkinan adanya diskon bagi pembeli yang membayar lebih awal, periode diskon, dan periode kredit. Kemungkinan adanya diskon ditunjukkan oleh syarat pembayaran seperti 2/10 atau net per 30. Artinya, apabila akan memperoleh diskon sebesar 2% apabila dibayar maksimal 10 hari setelah pembelian, jangka waktu pembayaran kredit selama 10 hari sampai 30 hari, pembeli tidak memperoleh diskon atau dibayar bersih sebesar pembelinya. Dan pembayaran kredit tersebut maksimal selama 30 hari setelah pembelian. Nah, selanjutnya resiko penjualan kredit. Resiko yang mungkin timbul dengan kebijakan kredit ini adalah: pertama, periode pengumpulan piutang yang tidak tepat. Yang kedua, piutang yang tidak tertagih atau pembeli tidak membayar hutangnya kepada perusahaan atau kredit macet. Ketiga, besarnya investasi yang tertanam dalam piutang tidak seimbang dengan manfaat yang diperoleh dari kebijakan kredit tersebut. Nah, yang terakhir adalah kebijakan penambahan jangka waktu kredit. Kebijakan perusahaan untuk menambah penjualan kredit dapat dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu pengembalian kredit. Nah, yang dimana kebijakan ini akan meningkatkan penjualan yang berasal dari pelanggan lama dan masuknya pelanggan baru. Namun, perpanjangan jangka waktu kredit akan meningkatkan biaya yang hanya ditanggung oleh perusahaan. Perpanjangan jangka waktu kredit dibenarkan apabila hasil
Rate run yang diterapkan dari perpanjangan waktu kredit tersebut lebih besar daripada biaya yang hanya dikeluarkan akibat kebijakan tersebut. Sebaiknya apabila perpanjangan jangka waktu kredit mengakibatkan biaya yang harus ditanggung lebih besar daripada hasil yang diperoleh, maka kebijakan tersebut tidak menguntungkan. Demikian presentase yang singkat dari saya. Presentase ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Final Manajemen Keuangan. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Asni SE MSI dan teman-teman yang juga sudah memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung dalam presentasi ini. Saya menyadari bahwa presentasi ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya, baik dalam isi maupun sistematikanya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan wawasan saya sendiri. Oleh sebab itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan presentasi ini. Saya berharap semoga presentasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan teman-teman. Terima kasih.